Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Suwanti dengan NPM A1J021024. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Bab 10 dengan judul Manajemen Pembiayaan Sarana dan Prasarana. Adapun topik yang akan dibahas dibagi menjadi dua inti pokok. Yang pertama, pembiayaan, yang kedua, manajemen sarana dan prasarana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu A. Pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dilokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan dan meminimalisasi efisiensi dan kesenjangan, baik menggali sumber biaya maupun pengalokasian dana. B. Manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana. Sarana itu adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana itu merupakan semua perangkat, kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menjunjung jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana itu yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian, dan yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana itu sebagai berikut. Yang A. Perencanaan mengadakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. Yang C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kualitas, dan kuantitas sesuai dengan skala prioritas. E. Merencanakan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. Lalu yang H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan I. Dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah atau 4-5 tahun, jangka panjang dari 10-15 tahun. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu, menghapus sarana dan prasarana.
Tujuan menghapus sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang C. Membebaskan ruang dari penumpukan barang-barang yang tidak berguna lagi. Baiklah, sekian materi pada bab 10 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.